Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Akang teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakan puasa, yakni pada bulan Ramadan, yang merupakan kewajiban kita setiap tahunnya, yang merupakan rukun Islam nomor 4, yang mana Allah telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa khususnya di bulan Ramadan ini. Akan tetapi, adakah Kang Teteh bertanya, mengapa bulan Ramadan? Mengapa bukan bulan-bulan Hijriyah lainnya seperti Muharram? Mengapa bukan Rabiul Awal? Mengapa bukan Jumadil Awal? Bahkan mengapa hanya di Ramadan saja Allah turunkan begitu banyak rahmatnya? Beginilah beberapa kisah yang bisa menjelaskan tentang pertama dan awal diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Beberapa kisah ini saya kutip dari buku Misterinya Bulan Ramadan, yang mana karya Yusuf Burhanuddin menurut Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam Al-Qurtubi, orang yang pertama kali melakukan puasa ialah Nabi Nuh alaihissalam, yang waktu itu telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari badai dan banjir bandang pada zamannya. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan puasa sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun-temurunlah kepada nabi-nabi selanjutnya. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, bahkan Nabi Musa alaihissalam, yang mana ketika saat itu Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yakni ketika dia telah dilepaskan atau diloloskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan para kejaran prajurit Firaun dan Firaunnya. Setelah itu sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat itu beliau sedang hijrah ke Madinah dan beliau menemui seorang Yahudi yang sedang berpuasa pada bulan 10 Muharram. Lalu beliau menanyakan kepada seseorang Yahudi tersebut, "Mengapa engkau berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini?" Orang Yahudi itu menjawab, "Ya, saya berpuasa karena Nabi Musa alaihissalam pada saat itu berpuasa karena telah lolos dari kejaran para prajurit Firaun." Maka Rasulullah SAW pun akhirnya mewajibkan atau menyuruh untuk umatnya untuk berpuasa pada bulan 10 Muharram. Ada beberapa kisah yang lain yang mengatakan bahwa berpuasa pada bulan Sya'ban, atau mungkin ada juga yang berpendapat bahwa berpuasa pada bulan ketika bulan itu diselamatkannya engkau oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa syukur engkau telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memerintahkan kepada seluruh umat muslim pada saat itu untuk mewajibkannya berpuasa pada bulan Ramadan, bukan pada bulan Muharram. Lalu Rasulullah SAW pun memiliki beberapa tahapan yang memerintahkan untuk melaksanakan puasa, yakni pada tahapan pertama, di awal-awal puasa ini diwajibkan. Rasulullah SAW hanya memerintahkan boleh melaksanakan puasa, jika tidak pun boleh, asalkan diganti dengan membayar fidyah atau membayar orang-orang miskin untuk diberi makan. Lalu setelah itu pun masuk ke tahapan kedua, yakni seluruh umat muslim pada saat itu diwajibkan berpuasa. Akan tetapi ada beberapa kalangan yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan akhirnya sampailah ke tahapan sekarang, yakni seluruh umat muslim itu diwajibkan berpuasa pada awal fajar sampai terbenamnya matahari. Akang teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah beberapa kisah yang bisa saya ambil dan bisa saya ceritakan kepada akang teteh sekalian. Semoga pengetahuan dan kisah-kisah yang saya ceritakan dapat menjadi keberkahan dan dapat menurunkan rahmat khususnya di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.